Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah ya. Sebelumnya marilah puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmatnya yang diberikan kepada kita, sehingga sampai hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran meskipun suasananya masih PPKM darurat, masih pandemi COVID-19, tapi semua itu pasti ada hidayah yang akan diberikan oleh Allah kepada kita semua. Untuk itu marilah rasa syukur ini kita ikrarkan bersama dengan bacaan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku kelas 5 yang saya sayangi dan saya banggakan, mengawali pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Oke anak-anak, untuk hari ini pelajarannya adalah bahasa Indonesia. Kita akan mulai dengan bab yang pertama, yaitu tentang pokok pikiran dalam teks atau dalam paragraf. Namun sebelum itu perlu Ustadz motivasi dulu ya. Anak-anak, sampai hari ini kita bisa belum belajar secara tatap muka karena situasi dan kondisi belum memungkinkan. Kita harus melakukan pembelajaran secara daring. Meskipun daring, Ustadz harap anak-anak tetap semangat ya. Semangat dalam belajar, semangat dalam menuntut ilmu. Karena apa? Karena waktu terus bergulir. Kalau kita menunggu, harus tatap muka, menunggu dan menunggu, kita akan ketinggalan terus. Untuk itu, Ustadz harap anak-anak semua mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya. Tidak ada yang sampai tidak mengikuti, karena kalau kalian tidak mengikuti, akan ketinggalan pemateri yang disampaikan oleh Ustadz. Oke ya, jadi Ustadz harap tetap semangat untuk belajar. Nah, anak-anakku kelas 5 yang saya banggakan, untuk materi pelajaran bahasa Indonesia, yang pertama adalah pokok pikiran dalam teks atau dalam sebuah paragraf. Apa yang akan kita pelajari dalam materi ini, kita lihat pada tayangan berikut ini. Ide pokok dan kalimat pemenggang dalam suatu paragraf. Nanti yang kita akan pelajari hari ini adalah ide pokok dan kalimat pengembang dalam suatu paragraf. Nah, dalam satu paragraf itu biasanya terdapat satu ide pokok dan beberapa kalimat pengembang. Nah, apa sih ide pokok tersebut? Ini. Ide pokok paragraf itu adalah ide yang mendasari disusunnya sebuah paragraf. Jadi merupakan ide yang mendasari atau ide utama yang mendasari disusunnya sebuah paragraf. Jadi ide pokok itu adalah ide utama yang mendasari disusunnya sebuah paragraf. Di mana ide pokok itu terdapat? Ide pokok biasanya terdapat pada kalimat utama. Ya. Ide pokok itu yang paling banyak terdapat pada kalimat utama. Meskipun kadang ide pokok itu terdapat pada kesimpulan sebuah paragraf, tetapi yang paling banyak ide pokok itu terdapat pada kalimat utama. Di mana kalimat utama itu berada? Dan mesti ya, kadang kalimat utama itu ada di awal paragraf, kemudian kadang ada di akhir paragraf, kemudian mungkin ada di tengah-tengah paragraf. Nah, kalimat utama inilah yang merupakan ide pokok atau ide utama, gagasan utama dalam sebuah paragraf. Nah, apa fungsi ide pokok? Ide pokok itu berfungsi sebagai pokok atau patokan atau dasar acuan suatu paragraf.
Jadi fungsi ide pokok itu adalah sebagai pokok, paduan atau dasar acuan suatu paragraf. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya, anak-anak? Oke, kita lanjut. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan ide pokok tersebut? Cara mencari menentukan ide pokok itu gimana? Nah, yang pertama ini mengambil kalimat utama. Jadi umumnya ide pokok itu yang paling banyak terdapat pada kalimat utama. Cara menentukan ide pokok itu mengambil kalimat utama. Dari kalimat utama itu bisa kamu simpulkan lebih sederhana lagi yang namanya menjadi ide pokok. Kemudian yang kedua yaitu membalik kalimat utama. Membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Jadi dari kalimat utama yang panjang, ya, mungkin kalimat utamanya panjang itu disimpulkan menjadi lebih simpel, lebih ringkas, sehingga mudah dipahami ide pokoknya. Kemudian cara yang ketiga yaitu menyimpulkan isi paragraf. Kadang ide pokok itu tidak ada pada kalimat utama, tapi merupakan kesimpulan dari isi sebuah paragraf. Nah, ini anak-anak cara menentukan ide pokok. Anak-anakku kelas 5 yang saya banggakan, kemudian berikutnya adalah selain ide pokok itu ada kalimat pengembang. Apa itu kalimat pengembang? Kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan, ya. Jadi kalimat yang menjelaskan lebih lanjut kalimat utama dalam mengembangkan paragraf. Jadi kalimat pengembang itu menjelaskan lebih lanjut kalimat utama atau ide pokok tadi dalam mengembangkan sebuah paragraf. Nah, anak-anak, paragraf yang baik itu adalah paragraf yang terdiri dari satu ide pokok dan beberapa kalimat utama. Jadi paragraf yang baik itu adalah paragraf yang terdiri dari satu ide pokok dan beberapa kalimat utama. Nah, tayangan berikut ini adalah contoh. Kita sajikan sebuah paragraf ya. Ini misalkan ini. Reog merupakan kesenian asli orang Ponorogo. Cerita Reog bermula dari Kerajaan Bantar Angin. Kerajaan Bantar Angin itu ada di sebelah barat kota Ponorogo sekarang ya, di mana rajanya yang bernama Prabu Klono Siwandono ingin memperistri Dewi Songgolangit, putri dari Kerajaan Daha atau Kediri. Tersebutlah Prabu Klono Siwandono mengutus sang patih yang bernama Pujangga Anom untuk melamar Dewi Songgolangit. Berangkatlah sang patih bersama beberapa prajurit ke Kerajaan Kediri. Ini salah satu contoh paragraf yang sederhana. Nah, dari paragraf ini bisa kita menyimpulkan. Yang pertama itu adalah ide pokok. Mana ide pokoknya? Ini ada di kalimat utama. Kalimat utamanya ada di awal ini. Reog merupakan kesenian asli orang Ponorogo. Ini bisa disimpulkan ide pokoknya Reog merupakan kesenian asli Ponorogo. Nah, dari ide pokok ini kemudian dikembangkan menjadi beberapa kalimat pengembang. Nah, ini kalimat cerita Reog bermula dari Kerajaan Bantar Angin di mana rajanya bernama Prabu Klono Siwandono ingin memperistri Dewi Songgolangit, putri dari Kerajaan Daha atau Kediri. Tersebutlah Prabu Klono Siwandono mengutus sang patih yang bernama Pujangga Anom untuk melamar Dewi Songgolangit. Berangkatlah sang patih bersama beberapa atlet ke Kerajaan Kediri. Ini namanya adalah kalimat pengembang. Dan ini Reog merupakan kesenian asli Ponorogo itu adalah ide pokok. Anak-anak kelas 5 yang saya banggakan, dari contoh ini bisa dipahami ya. Bisa dipahami ya. Oke. Coba agar kamu lebih memahami, sekarang kamu mengerjakan tugas. Ini tag ini kamu tulis, kemudian kamu baca. Bacalah tag berikut ini ditulis dulu ya, kemudian dibaca, kemudian jawablah
pertanyaan di bawahnya seperti contoh tadi, di atas tadi. Nah ini, pohon memberikan banyak manfaat bagi manusia dan makhluk hidup lain. Pohon berperan sebagai sumber makanan, obat, dan bahan industri. Salah satu peran pohon yang tidak kalah penting adalah penghasil udara segar. Ini disajikan sebuah paragraf sederhana. Nah, dari paragraf ini coba kamu tentukan ide pokok. Ide pokoknya yang mana? Tulis ya. Kemudian setelah kamu menentukan ide pokok, kemudian kamu tentukan kalimat pengembang. Kalimat pengembangnya yang mana? Tulis dari paragraf ini. Coba ide pokoknya kamu tulis yang mana, kemudian kalimat pengembangnya yang mana. Nah, anak-anakku, kelas 5 yang saya sayangi dan saya banggakan, nanti kalau sudah selesai, ini kamu selesai ditulis, dikerjakan, kamu foto, kamu kirimkan ke Ustadz ya. Oke. Anak-anakku kelas 5, saya kira itu untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan berharap tetap semangat belajar meskipun dari rumah dengan pendampingan bapak atau ibunya masing-masing. Saya kira itu yang kita sampaikan hari ini. Terima kasih. Saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Mari pertemuan hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.